Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis sistem yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang forecasting yang judulnya yaitu uji forecasting penjualan kue tart pada UMKM Arumanis Cake menggunakan metode simple moving average dengan interval 2 bulan. Oke, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fadil Rahman Fuadi dengan NIM 39, Widianto Ramadan dengan NIM 67, Faiz Alataya dengan NIM 83, Zarah Sabrina Kiasati dengan NIM 99 dan Farica Lutfiah Hanum dengan NIM 125. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang UMKM yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk latar belakang UMKM ini sendiri, yaitu toko Aromanisik merupakan usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan aneka kue serta roti. Yang produk unggulannya adalah kue tart. Toko ini berlokasi di Kabupaten Banyumas dan telah memiliki beberapa cabang di wilayah sekitar, termasuk Gerendang, Duku Walu, hingga Karangwangkal. Produk kue tart ini diminati masyarakat karena variasinya yang beragam, desain yang menarik, serta harga yang terjangkau. Namun demikian, penjualan kue tart tidak selalu stabil setiap bulannya. Permintaan bisa meningkat tajam pada momen-momen tertentu seperti hari raya atau ulang tahun, dan menurun di bulan-bulan biasa. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengatur jumlah produksi dan penyediaan bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu pelaku usaha memprediksi permintaan di masa mendatang. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah metode peramalan atau forecasting, yaitu teknik untuk memperkirakan jumlah penjualan di waktu tertentu berdasarkan data historis. Dalam peramalan, toko Aromanis Cake dapat menyusun strategi produksi dan pemasaran yang lebih efisien, menghindari pemborosan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang tepat waktu. Next. Oke, untuk rumusan masalah yang kami angkat di sini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana hasil peramalan penjualan roti tart untuk bulan Juni tahun 2025 berdasarkan data penjualan pada periode sebelumnya. Lalu yang kedua adalah seberapa akurat tingkat peramalan dengan metode yang digunakan. Oke, next. Eh, Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini sendiri. Untuk tujuannya dari kami mengangkat dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui hasil peramalan penjualan roti tart pada bulan Juni 2025 berdasarkan data penjualan pada bulan-bulan sebelumnya. Dan yang kedua adalah mengetahui keakuratan tingkat peramalan dengan metode yang digunakan. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Dari kelompok kami menggunakan metode simple moving average dengan interval 2 bulan. Metode simple moving average dengan interval 2 bulan merupakan pendekatan dasar dalam analisis deret waktu yang kerap dimanfaatkan untuk memprediksi nilai di masa depan. Cara kerjanya sederhana, yaitu menghitung rata-rata dari sejumlah data historis pada interval 2 bulan, di mana setiap data memiliki bobot yang sama. Contohnya yaitu untuk forecast di bulan Juni tahun 2025. Di sini tinggal menjumlahkan saja 2 bulan sebelumnya, yaitu dengan produk 129 di bulan April dan 162 di bulan Mei, kemudian dibagi menjadi 2 dengan hasil 145,5 dibulatkan menjadi 145. Nah, dari hasil perhitungan pada bulan Juni dapat diramalkan banyak tart yang akan terjual sebanyak 145 buah. Baik, selanjutnya adalah forecasting akurasi. Di sini bertujuan untuk menghitung seberapa akurat sih forecasting yang kita hitung pada bulan Juni 2025. Ini terdapat kolom error dan kolom determine FT. Next. Yang pertama untuk menghitung akurasi ketepatan yaitu menghitung mean square error, yaitu dt min ft kuadrat dibagi dengan jumlah bulan yang dalam satu tahun itu, yaitu menghasilkan 4.889. MSE sendiri itu adalah menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai akurat dan hasil ramalan. Yang kedua, dapat menggunakan mean absolute
persentase error atau MAPE. Itu merupakan adalah mengekspresikan rata-rata kesalahan absolut dalam bentuk persentase, yaitu DT min FT per DT dikali 100% dibagi dengan jumlah dalam 1 tahun yaitu 13, yaitu 12,3%. Next. Yang ketiga, dapat menggunakan mean absolute deviation atau MAD, yaitu mengukur rata-rata dari nilai absolut selisih antara data aktual dan prediksi. Caranya adalah absolute DT min FT dibagi dengan 13, yaitu sekitar 18,77. Yang keempat, dapat menggunakan bias forecast error BFE, yaitu DT min FT dibagi dengan 13 menghasilkan minus 3,15. BFE ini menunjukkan arah kecenderungan prediksi apakah cenderung terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nilai bias yang mendekati 0 menunjukkan bahwa model peramalan bersifat netral. Karena ini menghasilkan angka yang negatif, maka ramalan cenderung melebihkan atau over dari ramalan yang ditentukan. Next. Yang terakhir, dapat menggunakan running sum of forecasting error atau RSFE, yaitu dengan menjumlahkan seluruh hasil dari DT min FT menghasilkan minus 41. RSFE itu sendiri adalah akumulasi dari semua kesalahan prediksi selama periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada toko Arumanis Cake, diperoleh bahwa metode Simple Moving Average interval 2 bulan ini merupakan pendekatan peramalan yang cukup sesuai untuk digunakan untuk memprediksi penjualan kue tart pada bulan Juni 2025. Nah, metode ini tuh dipilih karena kesederhanaan dan kemampuan untuk menangani data penjualan yang relatif stabil dan tidak menunjukkan tren musiman yang tajam. Peramalan penjualan kue tart dilakukan dengan menggunakan rata-rata penjualan 2 bulan terakhir, yaitu pada bulan April dan bulan Mei 2025, sehingga dihasil 145,5 unit untuk bulan Juni tahun 2025. Hasil ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan produksi dan pengelolaan persediaan. Baik, untuk selanjutnya ada evaluasi terhadap hasil ramalan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran akurasi seperti MSE, MAPE, MAD, BFE, dan RSVE. Nah, nilai MAPE ini ditemukan bahwa sebesar 12,3% yang masih berada dalam kategori yang cukup baik. Namun, untuk nilai MSE dan MAD yang relatif tinggi serta BFE dan RSVE yang bernilai negatif menunjukkan bahwa hasil peramalan ini cenderung sedikit melebih-lebihkan atau overestimate dibandingkan dengan data aktual. Oleh karena itu, meskipun metode SMA ini cukup efektif untuk digunakan, perbaikan dan evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk meningkatkan akurasi ramalan ke depannya. Beberapa dokumentasi yang kami lakukan selama melakukan wawancara dengan tokoh tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut dapat didiskusikan pada kolom komentar di bawah. Dan cukup sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.